Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagi menzahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah, mari kita perbanyakkan mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan bagi menzahirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari di mana harta, benda, anak pinak tidak memberikan apa-apa manfaat sedikit pun kecuali mereka yang datang jumpa Allah dengan membawa hati yang salim. Kita perbanyakkan mengucapkan salawat dan salam kepada baginda dengan salam yang sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jamaah, saudara-saudaraku seiman dan seagama yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita tafsir surah At-Talaq. Dan minggu lepas kita telah coba uraikan keratan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Surah At-Talaq ayat yang ketiga. Siapa sahaja yang bertawakal ke atas Allah, maka dia Allah lah yang akan mencukupkan segala kekurangannya, memenuhi segala keperluannya, membebaskan ia daripada musibah yang dialaminya, bahkan Allah yang akan menyelamatkan dia daripada bencana yang menurut akal mustahil seseorang akan selamat daripadanya. Itu rahasia dan hikmah tawakal. Dan itu yang telah Allah tunjukkan pada kita dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika baginda dicampakkan di dalam api. Ingat,
Nabi Ibrahim waktu itu sudah tidak punya lagi peluang untuk ikhtiar. Pintu ikhtiar telah tutup rapat bagi Ibrahim untuk menyelamatkan dirinya daripada mati dibakar dalam api. Lalu Nabi Ibrahim menyerahkan keputusannya, selamat atau mati, 100% Nabi Ibrahim serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan apa yang Nabi Ibrahim terakhir ucapkan sebelum dicampak dalam api, dia tak kata Allahu Akbar, dia tak kata Subhanallah, tapi Ibrahim kata Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dalam hadis Bukhari daripada Ibnu Abbas. Dan dalam hadis Bukhari dari Ibnu Abbas dinyatakan ada 2 Nabiullah yang pernah mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pertama, yakni Nabi Ibrahim ketika ucapan terakhir Ibrahim ketika dicampak dalam api. Yang kedua, diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahukan kepada baginda bahawa orang-orang kafir Quraisy yang baru saja mengalahkan tentera Islam di medan Uhud. Tengok, orang kafir berjaya mengalahkan tentera Islam di medan Uhud. 70 sahabat syahid. Dalam bahasa mudah, orang kafir waktu itu telah berada di kemuncak kekuatannya. Orang Muslim pula dalam keadaan yang lemah selepas kalah. Tiba-tiba dalam surah itu ada pula orang munafik yang jumpa Rasulullah SAW memberitahu bahwa Abu Sufyan, salah seorang ketua kafir waktu itu, sedang bersiap sedia untuk melakukan serangan lagi sekali kepada tentera Islam. Bayangkan, ketika umat Islam dalam keadaan yang sangat lemah, baru kalah peperangan, orang kafir berada di kemuncak kekuasaannya, katanya, tiba-tiba Nabi dapat berita atau diberitahukan orang kafir sedang menyusun tenaga sebelum nak menyerang umat Islam. Tentu Nabi tidak punya masa yang cukup untuk mempersiapkan dirinya bagi menghadapi serangan orang kafir. Mempertahankan pun, mana nih? Kita dalam keadaan sangat lemah. Ada berita yang mengatakan orang kafir dipimpin oleh Abu Sufyan nak serang kita semula. Macam mana? Kalau berikhtiar pun apa yang boleh dilakukan dalam masa yang sangat kritikal seperti itu? Berita yang cukup menakutkan, mencemaskan tentera Islam waktu itu. Nabi mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Seakan-akan Nabi berkata, Ya Allah, hamba-Mu dalam keadaan serba kekurangan dan lemah menghadapi orang kafir yang sedang berada di kemuncak kekuatannya, tidak menyerang kita. Tapi kami yakin, Ya Allah, Engkaulah yang akan mencukupkan kekurangan kami, yang akan menyempurnakan, memenuhi segala keperluan kami.
Walaupun kami tidak tahu bagaimana cara Engkau, ya Allah, hendak memberi kecukupan bagi menutup segala kekurangan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan tak lama kemudian, Allah turunkan ayat dalam surah Ali Imran, ayat 173. Ali Imran 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nas. Orang-orang mukmin yang berkata pada mereka manusia. Orang-orang mukmin yang kuat imannya, yakni orang mukmin yang ketika ada orang memberitahu kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya wahai orang-orang mukmin, orang-orang kafir telah menghimpun tenaga semula, menyusun tentera kekuatan semula, nak menyerang kamu. Dengan kekuatan ketenteraan yang maha dahsyat, sementara kamu lemah, baru saja kamu kalah peperangan. Fakhshawhum, elok kamu takut mereka ajalah, mengaku kalah sajalah. Kibarkan bendera putih ajalah. Sudah, ngaku kalah saja. Takluk saya kepada orang kafir, takutlah oleh kamu akan mereka. Berita yang menakutkan ini rupanya tidak membuat sedikit pun rasa gentar pada dari orang Muslim, walaupun mereka tahu mereka dalam keadaan yang lemah. Kehilangan 70 tentera Islam di medan Uhud. Tapi berita yang sangat menakutkan ini rupa-rupanya fazadahum imana. Kabar yang menakutkan ini malah menambahkan keimanan mereka. Mereka makin yakin akan Allah. Mereka semakin kuat ketergantungannya kepada Allah. Serahkan segalanya masalah kepada Allah. Karena ingat, pintu ikhtiar boleh katakan sudah tidak ada. Wa qalu, dan mereka semua berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu. Dua nabi dari nabi-nabi Allah ketika dalam keadaan yang sangat kritikal, pintu ikhtiar boleh dikatakan tertutup, tapi akhirnya Allah beri pertolongan setelah mereka menyerahkan segala urusannya pada Allah secara sempurna. Hasbunallah wa ni'mal wakil, itu maknanya sangat dalam sekali. Sangat dalam sekali. Itu tawakal. Tapi perlu diingat semula, tawakal di sini maknanya orang yang telah dan menyerahkan segala keputusan urusannya pada Allah selepas ia melakukan ikhtiar. Melakukan ikhtiar. Seperti mana kita pelajari minggu lepas, Maryam alaihissalam ingin makanan, minuman karena lapar. Allah suruh Maryam berikhtiar. Walaupun ikhtiar yang boleh dilakukan oleh Maryam waktu itu hanya memegang pokok tamar sambil mengguncangkannya. Tak bergerak pun pokok tamar. Tapi itu ikhtiar yang ada pada waktu itu. Maryam hanya punya kemampuan ikhtiar seperti itu. Tapi karena Allah suruh ikhtiar, kena buat. Selebihnya serahkan pada Allah. Pokok tamar itu nanti akan menjatuhkan buah-buahannya atau tidak, ialah kalau dari zahirnya tak mungkinlah pokok tamar yang besar itu digegarkan oleh tangan Maryam, perempuan muda yang baru bersalin, bergegar itu tak mungkin. Tapi ingat, Allah hargai. Hargai. Walaupun mungkin ikhtiarnya sekian persen, sekian peratus, mungkin hanya 2%. 98% Allah yang meneruskannya. Ini tawakal.
Lainlah kalau pintu ikhtiar sudah tidak ada. Nabi Ibrahim tadi. Karena apa ya mas sekalian? Al-ahdu. Imam Ibn Taymiyah pernah berkata, al-iltifatu ila asbabi syirkun fit tauhid wa mahul asbabi an takuna an asbaban naqsun fil akli. Orang yang meyakini ikhtiar itulah yang akan menentukan berjaya atau tidaknya, berhasil atau tidaknya cita-cita. Kalau kamu berobat, kamu jumpa dia, kamu pasti sembuh. Dan dia yakin 100% bahwa kesembuh itu karena ikhtiarnya, tanpa campur tangan Allah, maka orang itu jatuh syirik hukumnya. Jatuh syirik. Kalau kamu berusaha bersungguh-sungguh, kalau kamu ini pasti berjaya. Yakin 100% tanpa meyakini keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya syirik. Sementara orang yang yakin akan kuasa Allah yang menentukan segala-galanya tanpa melakukan ikhtiar, sedangkan dia masih punya peluang dan kemampuan untuk berikhtiar, kata Imam Ibn Taymiyah, orang itu telah mencederai, mencacatkan syariatnya. Agamanya cacat. Bila orang tawakal tanpa ikhtiar. Orang yakin pada ikhtiar dan tidak meyakini peranan Allah dengan tawakal, hukumnya syirik. Yang betul bagaimana? Berikhtiarlah. Dan yakinkan diri kita bahwa yang menentukan hasilnya bukan ikhtiar kita, tapi kehendak Allah. Kehendak Allah. Jika sekiranya kita sudah berikhtiar bersungguh-sungguh, sesuai dengan ketentuan sunatullah, tapi Allah tidak memberikan keputusan sebagaimana kita harapkan, jangan kita merasa ikhtiar kita sia-sia. Sama sekali tidak. Kita telah mendapatkan pahala. Saya beri contoh mudah lah, jemaah sekalian. Saya beri analogi mudah. Katalah kita maukan nilai 10. Kita mau nilai 10. Langkah kerja untuk membolehkan kita mendapatkan nilai 10, kita telah lakukan. Pertama, kita buat langkah kerja 5 campur 5. Sudah. Nilainya kan 10. Hasilnya. 2 darab 5, 10. 6 campur 4, 10. Langkah kerja kita sudah buat. Kita hanya disuruh untuk melakukan langkah kerja. Hasilnya, kita tak ada kuasa untuk menentukannya. Selepas kita melakukan langkah kerja, 5 campur 5, 5 darab 2, 7 campur 3, 6 campur 4, 15 tolak 5. Berpuluh-puluh kerja. Tapi ingat, hasilnya bukan kuasa kita. Serahkan kepada Allah. Terpulang, Allah hendak memberikan pada kita nilai 10 sesuai yang kita harapkan, sesuai dengan ikhtiar kita, atau Allah bagi nilai kosong. Tak ada masalah. Jika Allah bagi nilai 10, itu karena rahmat Allah. Allah hargai ikhtiar kita. Tapi jika Allah tak bagi kita nilai 10, walaupun kita telah melakukan pelbagai langkah kerja yang menurut sunatullah mendapat nilai 10, hendaklah kita redha. Karena Allah telah memilihkan buat kita yang terbaik menurut Allah bagi kita. Ingat, tempoh hari telah kita pelajari panjang lebar tentang doa. Orang salafus soleh bila berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah, ia memuji Allah. Syukur pada Allah. Dan bila ia berdoa, berusaha, tapi Allah tidak kabulkan, dia akan memuji banyak-banyak.
Muji Allah banyak-banyak, syukur banyak-banyak. Lalu ditanya, Tuan Syekh, macam mana Tuan Syekh? Bila doa Tuan Syekh dikabulkan, Tuan Syekh berterima kasih, syukur pada Allah, kami faham dah. Tapi bila doa Tuan Syekh tak dikabulkan, kenapa Tuan Syekh akan bersyukur berganda-ganda, memuji Allah banyak kali? Mahal doa Tuan Syekh tak diterima, tak dikabulkan. Kata orang alim yang kenal sebenar-benarnya Allah, jawapannya luar biasa. Begini, saudaraku. Ketika Allah memberikan kepada kita, mengabulkan doa kita, menjayakan ikhtiar kita, mana Allah memberikan kepada kita sesuai permintaan kita, sesuai dengan keinginan kita. Sebab itu patut kita bersyukur. Tapi bila Allah memberikan pada kita berbeza dengan keinginan kita, walhal kita sudah minta, kita sudah berdoa, kita sudah ikhtiar, semua langkah kerja kita lakukan, tapi Allah bagi kosong. Aku bersyukur banyak kali. Kenapa? Karena Allah memilihkan buat aku sesuai dengan kehendaknya. Bukan sesuai dengan kehendakku. Dan kehendak Allah tentu lebih baik daripada kehendak aku. Apa yang Allah kehendaki buat diriku, aku yakin itu jauh lebih baik daripada apa yang aku kehendaki untuk diriku. Ini orang yang tawakalnya sangat tinggi sekali. Orang sebenarnya tidak akan rugi dunia akhirat, dan orang yang tidak akan kecewa dunia dan akhirat. Betapa pentingnya tawakal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menyatakan bahwasanya tawakal itu yakni nisfuddin. Agama Islam ini boleh katakan kalau agama Islam dibagi jadi dua, kalau agama Islam dibagi jadi dua, separuh yang pertama itu ibadah, separuh yang kedua itu tawakal, mohon pertolongan. Iyyaka na'bud, itu yang separuhnya. Iyyaka nasta'in, itu yang separuhnya. Dia hanya dua saja. Iyyaka na'bud, kepadamu lah ya Allah kami sembah. Kita melakukan apa saja untuk mengabdikan kepada Allah. Itu hak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, iyyaka nasta'in, akan dikau ialah kami mohon pertolongan. Kita minta. Kita minta. Allah, kita dapat atau tidak kabul itu terpulang. Terpulang Allah. Itu dalam berdoa mesti ada tawakal. Tawakal dan menyerahkan 100% kepada Allah. Kita jangan paksa Allah mesti memberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Oh, tak boleh. Kita jangan paksa Allah mesti menjayakan usaha kita. Tak boleh. Allah Maha Berkuasa. Yang pasti Allah menghargai usaha ikhtiar hambanya. Jika ikhtiar hambanya Allah belum kabulkan, Allah tetap menilai dan menghargainya. Paling tidak, ia akan diberinya balasan pahala. Ini tentang tawakal. Baik, sekarang sambungan ayat yang ketiga. Selepas firman Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Sekarang poin yang kedua, innallaha balighu amrihi. Innallaha balighu amrihi. Poin kedua. Sesungguhnya Allah balighu amrihi, akan menyampaikan, akan melaksanakan segala urusannya. Allah lah yang akan melaksanakan, mengerjakan amrun, urusan atau perintahnya. Contoh, kalau Allah kata kepada api,
kuni bardan wasalaman. Hai api, aku perintah engkau jadi sejuk. Itu perintah Allah, itu amar Allah. Allah yang balighu amrihi. Allah lah yang akan pastikan api itu sejuk. Allah suruh api sejuk. Allah juga yang akan menjadikan api jadi sejuk. Allah perintahkan laut terbelah. Allah juga yang menjadikan laut terbelah. Sehingga perintah Allah tidak ada yang gagal. Kemauan Allah tidak ada sesiapa yang menghalangi. Allah kata merah, pasti berlaku merah. Allah kata biru, pasti berlaku biru. Kehendak Allah tidak ada sesiapa yang menghalanginya. Balighu amri. Seluruh manusia coba menggagalkan kehendak Allah. Pasti tidak berjaya. Bila Allah tidak akan memberikan sesuatu, semua orang ingin menolongnya, gagal. Bila Allah ingin memberikan sesuatu pada hambanya, semua orang menghalanginya, pun gagal. Innallaha balighu amrihi. Itu yang kadang kita rasa pelik. Dan itu sering berlaku di dunia di depan mata kita aja, Mas kan. Saya dapat satu contoh ya tentang innallaha balighu amrihi ini jam sekalian. Contoh yang sangat cantik, yang sangat indah, yakni kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Baik. Tolong buka surah Yusuf. Saya petik 2 ayat saja untuk menjelaskan ayat ini. Tolong buka surah Yusuf, surah yang ke-12. Ayat yang ke-4. Coba. Surah Yusuf, surah 12, ayat yang ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, yakni Nabi Yakub, ya abati, wahai bapak kesayanganku, inni ra'aitu 11 kaukaba. Sesungguhnya aku, ayah, melihat, di sini maksudnya melihat dalam tidur, jadi bermimpi. Hai ayahku, aku dalam mimpiku melihat ada 11 kaukaban, 11 planet. 11 kaukab planet. Dalam istilah Al-Quran ya mas kalian, ya, kaukabun itu benda langit yang tidak mempunyai cahaya sendiri, tetapi hanya memantulkan. Itu namanya kaukabun. Bumi termasuk planet, dipanggil planet dalam bahasa astronomi. Jupiter planet, Saturn planet, Saturnus, Uranus planet, Zuhal, Marih planet. Adapun benda langit yang mengeluarkan cahaya sendiri, bukan hanya memantulkan, dalam Quran disebut najmun. Najmun, bintang, termasuk matahari kita. Sementara benda langit yang mengelilingi kaukabun tertentu, benda langit yang mengelilingi kaukabun, planet itu, Quran sebut qamarun, yang kita katakan bulan.
Tapi dalam bahasa astronomi, komarun maknanya satelit. Satelit. Jadi bumi kita kaukabun, satelit kita komarun, karena komarun ini sentiasa melihat bumi. Satu pusingan, satu bulan. Dan bumi diikuti oleh bulan berpusing, berevolusi melihat matahari untuk menunjukkan satu pusingan, satu tahun. Melihat matahari yang menjadi titik solar kita disebut Najmun. Baik. Nabi SAW kata, ayah, aku bermimpi ayah. Dalam mimpi aku melihat 11 planet, wasyamsa dan matahari, maknanya bintang, wal qamara dan bulan. Menarik ini. Satelit. Karena dalam ayat ini, Nabi SAW diperlihatkan oleh dalam mimpinya 3 benda langit terpenting untuk menyusun satu solar system. Ingat, dalam ini ada solar system. Dan kita berada di solar system Milky Way, Bima Sakti, Tata Surya. Bahasanya solar system ini Tata Surya. Dalam Tata Surya, memang ada 3 ini. Pertama ada mataharinya, ada bintangnya, yang menjadi titik pusatnya. Kedua, mesti ada kaukabunnya, planet yang mengelilinginya. Dan yang ketiganya ada komar, satelit bagi planet tertentu. Dan kita, dalam ayat ini sebut, Ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat 11 planet, aku lihat matahari, bulan, kesemuanya ayah sujud hormat kepada aku. Ini mimpi Nabi Yusuf ketika dia masih kanak-kanak. Tengok ya, ketika masih kanak-kanak. Diberitahukan pada ayahnya, Nabi Yakub. Nabi Yakub seorang nabi, tentulah diberitahu oleh Allah. Ini bukan mimpi biasa nih, Sob. Kamu nanti akan jadi orang besar. Sebab itu, Sob, tolong rahasiakan mimpimu ini. Jangan beritahukan pada siapapun daripada adik-beradik kamu. Ingat, secara ringkasnya, Nabi Yusuf ini yang punya saudara kandung namanya Bunyamin, itu sama satu mak dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya abang-abang, tapi lain mak. Karena istri Nabi Yakub waktu ada dua. Ada dua. Ya, dari istri pertama ada punya anak 10 orang. Ketua yang paling tua, yang paling teror sekali namanya Yahuza. Istri kedua punya anak Yusuf dan Bunyamin. Sehingga semuanya waktu ada 12. Nabi Yusuf dalam mimpinya melihat 11 saja. Ya tentu tak masuk dirinya. Sehingga ada yang mentafsirkan ayat ini, 11 planet itu yakni merujuk pada adik-beradiknya yang semuanya ada 11. Nabi Yusuf kan 12. Matahari merujuk kepada orang tuanya. Dan komar sebagai simbol pada ibunya, bagi ibunya. Jadi ini bahasa metafor, bahasa kiasan, ini bahasa isyarat. Rumus. Semua sujud hormat. Nabi Yakub tahu, anakku Yusuf ini akan jadi orang besar bila dewasa. Adik-beradik Yusuf pula sangat tidak menyukai sikap ayahnya Yakub yang memanjakan Yusuf. Adik-beradik Yusuf merasakan kasih sayang orang tuanya tidak adil. Yusuf sangat disayang, maklum. Yusuf ibunya telah meninggal ketika dia masih kecil. Jadi sebagai ayah pasti inginlah memberikan kasih sayang dan perhatian lebih kepada anaknya yang sudah kehilangan ibu. Tapi rupanya sikap Nabi Yakub ini disalahfahami, salah artikan oleh adik-beradik. Sehingga adik-beradik dengki sungguh. Nampak gayanya ini selagi Yusuf masih ada di tengah-tengah kita, bahasanya kita tak akan
dapat kasih sayang perhatian ayah yang lebih. Maka salah satu cara untuk memastikan ayah memberi perhatian lebih pada kita, menumpahkan sayang pada kita, Yusuf mesti dihilangkan. Itu adik-beradik dia. Betul ya Mesian. Ingat ya, ini Nabi Yusuf ini ya Mesian, waktu mimpi itu masih kanak-kanak. Belum balik. Ya, belum balik. Yang tak bermimpinya, nanti bila besar, Yusuf akan jadi orang besar, sehingga 11 adik-beradiknya, ayahnya, dan ibunya, walaupun ibu tirinya, akan sujud hormat. Saat itu, ketika Yusuf tentu jadi orang besar. Takbir mimpi Yusuf ini, Allah tunaikan. Allah wujudkan. Allah kata, balighu amri. Innallaha balighu amri. Allah yang akan mewujudkan, melaksanakan perintahnya. Bila Allah bagi isyarat pada Yusuf, bila betul dia orang besar, Allah lah yang akan mewujudkan mimpi Yusuf ini. Betulkah begitu? Lihat ayat yang ke-100 dari surah ini. Surah Yusuf ayat yang ke-100. Coba perhatikan. Wa rafa'a abawai 'alal arsy. Dan Nabi Yusuf telah meletakkan, menempatkan, mendudukkan kedua ibu bapanya di atas singgasana Mesir. Yusuf waktu dia jadi orang besar di Mesir. Orang yang punya jawatan, kedudukan, kekuasaan yang sangat besar. Bertanggung jawab sepenuhnya tentang hasil mahsul ekonomi Mesir. Dan berjaya memastikan rakyat Mesir tidak mati kebuluran, walaupun mereka dilanda bencana alam, 7 tahun tidak turun hujan. Sedangkan negara waktu itu bergantung kepada pertanian. Bayangkan. Negara yang bergantung pada pertanian, mereka tidak boleh menanam selama 7 tahun karena kemarau panjang. Tapi dengan kebijaksanaan Yusuf, Mesir makmur. Negara-negara yang berjiran dengan Mesir waktu itu kebuluran dan terpaksa datang ke Mesir minta bantuan makanan. Baik, sahabat ayat ini, ketika Mesir sudah makmur, ayah Yusuf, orang tua Yusuf datang ke Mesir. Disambut Yusuf, ditempatkan di singgasananya. Wa kharru lahu sujjada. Adik-beradik yang lain pun ikut sama, panjang ceritanya. Dan mereka semua sujud hormat kepada Yusuf. Tengok. Ayat ini menunjukkan bahawa apa yang Allah janjikan, apa yang Allah beritakan kepada Yusuf ketika Yusuf masih kanak-kanak, terbukti selepas berapa jarak masa antara mimpi Yusuf dengan terwujudnya cita-cita ini. Berapa jarak masa antara peristiwa ayat keempat dengan peristiwa ayat 100? Banyak pakar sejarah Islam berpendapat lebih kurang kira-kira 40 tahun. Masya Allah. 40 tahun. Baru Allah tunaikan, Allah lakukan perintahnya, urusannya. Ketika semua dah sujud, 11 orang adik-beradik sujud hormat, ayahnya pun hormat. Yusuf kata, qal ya abati, wahai ayahku, hada ta'wilu ru'yaya min qabl. Ayah, inilah takbir mimpiku dahulu ketika aku masih kanak-kanak. Ayah masih ingatkan dahulu aku masih kecil. 40 tahun dulu ayah. Inilah takbirnya. Allah telah melaksanakan, telah menunjukkan, melakukan apa yang dia tetapkan. Semua halangan yang ingin menggagalkan kehendak Allah ini tidak berjaya. Selepas Yusuf mimpi, tengok, paling tidak 4 jam sekian halangannya. Yusuf dicampak dalam perigi, ya, karena abang nak membunuh.
nak bunuhnya. Yusuf sehat, tidak mati. Yusuf tidak mampu melawan kezaliman ayahnya, dia kanak-kanak. Jangankan melawan, nak mempertahankan diri pun tak. Nak menyelamatkan diri lagi, campur dalam perigi. Tawakal aja, sabar, tawakal pada Allah. Ya Allah, serahkan pada Allah sudah. Ya Allah, nasibku, aku serahkan pada kamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Yusuf tidak mampu berusaha macam mana selamatkan daripada mati dalam perigi. Subhanallah. Usaha abangnya hendak membunuh Yusuf gagal. Allah gerakkan kafilah niaga lalu tempat perigi buta Yusuf dicampak itu. Ada rombongan peniaga. Lalu situ mengambil air. Setelah ia menurunkan baldinya dalam perigi, Yusuf tahu ada baldi masuk, dia gayuk ke baldi, naik ke atas. Terkejut itu peniaga. Tujuannya ambil air, rupanya malah jumpa budak. Peniaga tadi pikir, ini budak, kalau aku jadikan hamba abdi, memanglah layak. Tapi asalnya rugi. Aku suruh kerja belum kuat, makan kuat. Makan kuat, kerja belum boleh. Jual aja lah. Tengok. Pertama, usaha abang-abangnya nak membunuh Yusuf, nak menggagalkan perintah Allah, kehendak Allah yang nak menjadikan Yusuf orang besar, gagal. Ingat, Allah kata, Innallaha balighu amri. Yusuf kehilangan kemerdekaannya sekelip mata karena dijual menjadi hamba abdi. Sebagai anak merdeka, orang merdeka, jadi hamba abdi. Jual ke Mesir. Kalau bukan karena dijumpai oleh peniaga, Yusuf tak akan sampai ke Mesir. Dia orang Kanaan. Ya, Kanaan itu jauh, sepadan Turki. Sampai ke Mesir. Gagal juga. Tujuannya, tak apa ni budak, jadi hamba abdi aja lah. Di Mesir dibeli oleh penguasa Mesir, Al-Aziz. Rapi rupanya Yusuf menjadi punca fitnah bagi perempuan Mesir, termasuk istri Raja Mesir. Dalam bahasa kita lah, rupanya istri Raja Mesir, pembesar Mesir, ya kalau bahasa kita mana ya, first lady lah. First lady Mesir ingin mengganggu Yusuf. Ingin maukan Yusuf melayani dia. Karena first lady Mesir minta maaf, ia perempuan yang gagal mengawal tuntutan nafsu libidonya. Pertama, Yusuf menjadi mangsa kezaliman abang-abangnya. Yusuf selamat. Allah lindungi. Karena Yusuf sudah hasbunallah wa ni'mal wakil. Yusuf menjadi mangsa sifat tamak, haluba, peniaga yang materialistik. Dijual jadi hamba abdi. Gagal. Yusuf menjadi mangsa perempuan yang gagal mengawal nafsu libidonya. Gagal. Akhirnya Yusuf dimasukkan dalam penjara oleh penguasa Mesir. Tujuannya sangat jelas. Walaupun mereka tahu istrinya yang salah, tapi untuk menjaga muruah, harga diri, image, Yusuf hanya anak angkat hamba, masukkan dia penjara tanpa kesalahan. Yusuf menjadi mangsa kezaliman undang-undang yang dikuatkuasai saat itu. Masuk penjara bukan karena melakukan kesalahan sikit pun. Bayangkan. Apakah mereka berjaya membinasakan Yusuf? Menggagalkan ketetapan Allah? Tidak. Beberapa tahun Yusuf dalam penjara. Ada yang kata 9 tahun. Cukup lama. Akhirnya Yusuf dibebaskan. Karena berjaya mentadbir mimpi raja. Tapi ketika Yusuf disuruh keluar oleh Raja Mesir,
Yusuf tidak mau. Yusuf malah perintahkan utusan diraja, suruh kumpulkan perempuan Mesir, termasuk first lady-nya, tanya pada mereka, apa sih yang berlaku? Akukah yang menggoda mereka, atau mereka yang sudah ingin memfitnah aku? Tanya perempuan Mesir yang terpotong tangannya itu. Setelah dikumpulkan dan mereka buat mengakan, demi Allah, Yusuf orang baik, yang salah kami, yang jahat kami, yang fitnah kami, termasuk first lady mengaku salah. Bahasa mudahnya, Yusuf tidak mau keluar karena diampunkan. Kalau bahasa sekarang karena dapat pengampunan. Kalau Yusuf keluar penjara karena dapat pengampunan raja, ya ini mana Yusuf salah. Yusuf tanya, aku tidak mau keluar karena dapat pengampunan. Tapi aku mau keluar, namaku mesti dibersihkan oleh orang yang dahulu mencemar namaku. Setelah perempuan Mesir termasuk first lady mengakui mereka yang salah, Yusuf tidak ada salah, baru Yusuf keluar. Jadi Yusuf masuk penjara karena mangsa fitnah. Namanya memang tercemar di kalangan masyarakat Mesir. Tapi akhirnya orang-orang yang mencemar namanya lah yang membersihkan nama Yusuf. Yusuf baru keluar. Akhirnya Yusuf keluar dan jadi orang besar di Mesir. Saya ingin nyatakan nih, beberapa peristiwa yang sangat-sangat berat di hadapan Yusuf. Musibah namanya. Boleh katakan dari segi logiknya, boleh menggagalkan nih, apa yang Allah nak sampaikan kepada Yusuf. Yusuf ini jadi orang besar. Tapi cara Allah nak menyampaikan, menghantarkan Yusuf ke kursi paling tinggi di Mesir, bukan melalui jalan yang ditabur, yang dibentangkan kapet merah, ditabur dengan bunga, tidak. Masuk perigi, ujian satu demi ujian satu. Tapi Allah berjanji, innallaha balighu amri. Allah kata Allah, akulah yang akan menyampaikan, yang akan melakukan apa yang aku perintahkan. Bila aku sudah kata merah, pasti merah. Tidak ada sesiapa yang mampu menggagalkannya. Bila aku kata Yusuf nanti akan jadi orang besar, pasti akan jadi, karena aku sendiri akan melakukannya. Apapun halangan yang dilakukan bertubi-tubi, pasti gagal. Ini kisah Yusuf. Sama dengan kisahnya, perjalanan hidupnya, seperti yang dialami oleh moyangnya, Nabi Ibrahim. Karena Yusuf kan bin Ishak, Yusuf bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Jadi Yusuf anak pada Nabi Yakub, Yakub anak Nabi Ishak, Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Ibrahim kisahnya macam juga. Usaha mereka untuk membunuh Ibrahim sia-sia. Mereka berjaya menangkap Ibrahim, berjaya. Allah masih biarkan. Mereka mencari kayu sebanyak untuk dibakar, berjaya. Mereka menyalakan api sangat berkobar, Allah belum selamatkan Ibrahim. Mereka mencapai Ibrahim dalam, berjaya. Ketika mereka sudah yakin yakin-yakinnya Ibrahim mati, barulah Allah tunjukkan innallaha balighu amri. Allah akan tunaikan, akan sampaikan, akan wujudkan perintahnya. Karena Allah katakan Ibrahim tidak boleh mati karena dibakar. Bagaimana cara Allah menyelamatkannya? Cukup senang. Hai api, jadilah sejuk. Sebelum Ibrahim campak, tadi saya katakan, ucapan terakhir Ibrahim yakni hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku serahkan urusan kepada Allah. Benar, diriku lemah menghadapi kematian, apalagi dibakar di api. Tapi aku tahu kekurangan diriku Allah yang mencukupinya. Kelemahan diriku Allah yang beri kekuatan. Aku serahkan sepenuhnya. Yusuf demikian juga. Inilah tawakal. Dan itulah janji Allah. Innallaha balighu amrihi. Sesungguhnya Allah itu akan menyampaikan, melaksanakan, menyempurnakan segala urusan yang ia telah tetapkan. Yang ia telah tetapkan.
Dan banyak sekali bila seperti ini. Sana satu contoh ya Mas sekalian. Dan contoh ini benar-benar lah kalau kita hayati, Masya Allah. Contoh kedua, coba jamaah lihat dalam surah Al-Alaq. Bila Allah sudah tetapkan, Allah lah yang akan mewujudkan, melaksanakan, menyempurnakan sesuatu yang telah ditetapkan. Tak ada siapa yang boleh menghalangnya, tak ada siapa yang boleh menggagalkannya. Di dalam surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat-ayat terakhir itu kan ada firman Allah berbunyi, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadibatin khoti'ah. Ada ya? Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadibatin khoti'ah. Terjemahannya, kalla, awas. Kalla di situ maknanya awas. Amaran Allah. La illam yantahi, demi jika dia tidak berhenti menghalang-halangi dakwah Nabiku. Ayat ini merujuk kepada Abu Jahal, laknatullah alaih. Yang daripada awal Nabi dilantik oleh Allah di Rasulnya, Abu Jahal yang paling keras sekali melawan, menentang, memusuhinya. Tak ada masa berlalu sesaat pun melainkan Abu Jahal dan kawan-kawannya, anak buahnya, menentang, memusuhi Nabi, menyusahkan Nabi. Sehingga sampai satu peringkat karena sangat keras sekali permusuhannya. Dan Nabi waktu masih di Makkah sangat lemah. Ya. Nabi dalam posisi yang sangat lemah. Sementara Abu Bakar dalam keadaan yang sangat kuat. Abu Jahal dalam keadaan sangat kuat di Makkah. Tiba-tiba Allah keluarkan peringatan yang sangat keras. Awas, jika Abu Jahal tidak berhenti, la illam yantahi, tak mau menghentikan perbuatannya memusuhi Nabi, menyusulkan Nabi, lanas fa'am bin nasya, sungguh pasti aku akan heret, akan tarik ubun-ubunnya. Kepala ubunnya, aku akan tarik, akan heret. Ubun-ubun yang penuh kesalahan dan kebohongan. Dari segi logiknya, ini memang macam pelik. Nabi dalam keadaan sangat lemah. Jangankan melawan, mempertahankan diri pun tak mampu. Ini di Makkah nih. Orang Islam sedikit, itu pun lemah semua. Abu Jahal berada di kemuncak kekuasaannya. Tiba-tiba Nabi dalam keadaan yang sangat lemah ini memberikan ancaman yang keras. Kalau engkau tidak berhenti menghalangi aku, siap engkau. Aku akan heret kepala kamu. Ini kan pelik ancaman seperti ini. Biasanya yang berani menggunakan ancaman keras ini, yakni yang kuat kepada yang lemah. Ini tidak. Yang lemah memberi peringatan pada yang kuat. Ini pelik. Coba jelaskan sekarang, katakanlah sekarang ya. Karena negara Amerika Syarikat katalah memang sudah bermahajalalila, seakan dunia itu milik dia, boleh buat sesuka hati. Zalim sana, zalim sini. Sana tindas sini. Dengan kekuatan yang super power ini. Tiba-tiba, katalah tiba-tiba, ada negara, dalam negara itu miskin, negaranya miskin. Bahkan rakyatnya ramai yang kurang makan. Apalagi dari segi teknologi sangat mundur ke belakang. Persenjataannya, ya apalah, paling-paling parang. Tiba-tiba katalah adalah negara di mana, di Afrika ke, Eritrea katalah, negara Eritrea. Sepadan dengan negara Habsah.
Ethiopia. Tiba-tiba negara Ethiopia presidennya kata, "Hai Amerika, jika engkau terus-menerus melakukan kezaliman di planet bumi ini, siap engkau. Aku akan hancurkan negara kamu." Katalah yang beri amanah itu negara Eritrea kepada negara Amerika. Kan dunia akan gelap. Kan tak logik langsung. Yang lemah memberi amanah yang keras, yang keras kepada yang kuat. Tapi inilah yang pernah berlaku dalam sejarah. Nabi Muhammad dalam keadaan yang sangat lemah di Makkah. Ini di awal pemerintahannya. Tiba-tiba memberi amanah yang keras kepada Abu Jahal yang sangat kuat. Kalau engkau tidak berhenti menghalangi aku, siap engkau. Aku heret kepala kamu. Tapi ingat, ini bukan keluar dari mulut Nabi, kehendak Nabi. Ini firman Allah. Yang memberi ancaman itu Allah. Betulkah Allah akan mengheret kepala Abu Jahal jika Abu Jahal tidak mau berhenti memusuhi Nabi? Rupanya betul ya sekalian. Setelah 13 tahun Nabi di Makkah, Nabi hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Ya. Dengan harapan bila Nabi dah hijrah ke Madinah, orang Islam semua di Madinah, ya orang kafir Makkah itu tak payahlah terus memusuhinya. Mereka masih tak puas hati. Tak puas hati. Mengerahkan juga tentera untuk menyerang umat Islam yang sudah meninggalkan Makkah. Ringkas cerita, pada tahun 2 Hijriah, baru 2 tahun Nabi hijrah, orang kafir Makkah di bawah pemimpinan mereka Abu Jahal dengan kekuatan lebih kurang 1.000 tentera lebih hendak menyerang Nabi. Berlaku peperangan pertama, nama peperangan Badar Kubro. Jumlah orang Islam baru 300 lebih sikit. Menghadapi tentera kafir 1.000 lebih. Maknanya memang Abu Jahal tak serik-serik. Mulai pada Makkah hingga Nabi dah hijrah pun mereka terus nak musuhi Nabi. Mana Abu Jahal tidak akan berhenti. Sedangkan Allah dah beri peringatan. Jika kamu tidak berhenti, aku akan heret kepala kamu. Undung. Apa yang berlaku ya sekarang? Dalam perang Badar, kita semua tahu orang Islam memperoleh kejayaan yang gilang gemilang. Walaupun jumlah orang Islam waktu itu hanya 300 orang lebih, berjaya mengalahkan tentera kafir yang jumlah 1.000 lebih. 70 orang mereka ditawan, jadi tawanan perang. 70 mereka dibunuh dan harta mereka dirampas. Termasuk yang dibunuh itu Abu Jahal. Dan orang terakhir yang berjaya memenggal lehernya, memisahkan kepalanya dari badannya, penggal lehernya, itu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Setelah kepala Abu Jahal dipenggal, diheret, diikat, lalu diseret, ditarik oleh Ibnu Mas'ud ke depan Rasulullah. Ditunjukkan inilah kepala, diheret. Perbuatan Ibnu Mas'ud ini menepati apa yang Allah janjikan beberapa tahun sebelum itu ketika di Makkah. Betul. Kematian Abu Jahal sangat hina. Kepalanya dipenggal, lalu diseret oleh Ibnu Mas'ud. Allah dah beritahu beberapa tahun sebelumnya di Makkah, jika Abu Jahal tidak berhenti memusuhi Nabiku, aku akan heret kepalanya. Kenapa berlaku? Dan itu banyak sekali dalam Quran, dalam sejarah. Ya Allah dah berjanji dalam ini. Innallaha balighu amrihi. Karena Allah itu, Allah akan menyempurnakan, melaksanakan urusan yang ia telah tetapkan. Allah dah kata biru, pasti Allah akan jadikan biru. Walaupun mungkin masanya memakan masa. Bagi kita makan masa. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang sampai 40 tahun. Ada yang mungkin 10 tahun. Ada yang mungkin hanya beberapa hari. Allah berjanji kepada ibu Nabi Musa yang telah kita pelajari.
Jangan khawatir. Kalau kamu memilih anakmu ini kamu hanyutkan di sungai, jangan khawatir. Nanti aku berjanji akan mengembalikan anakmu kepada kamu. Dan hanya dalam beberapa hari saja. Betul-betul Musa yang dihanyutkan di sungai, yang sekarang di istana Fir'aun, Allah kembalikan pada ibunya. Ibunya diizin oleh Allah untuk menyusukannya. Mendapat upah, mendapat bayaran, menyusukan anak sendiri, dan tidak ada kekhawatiran akan keselamatan Musa. Karena Musa tak tahu yang itu rupanya ibu kandung Musa. Karena ingat, tempoh hari telah kita pelajari, Musa dilahirkan ketika Fir'aun sedang menguatkuasakan undang-undang paling zalim. Mana-mana bayi laki berdarah Israel mesti dibunuh. Allah berfirman, aku akan menyampaikan, aku akan menyempurnakan setiap urusan yang aku dah tetapkan. Bila aku kata bayimu akan aku kembali kepada kamu, pasti. Tentang bila, di mana, bagaimana, kamu jangan fikir. Seolah-olah Allah kata itu. Itu serahkan aku. Aku sendiri yang akan menentukan berapa lama, di mana, caranya kamu tak perlu tahu. Yang penting kamu hanya yakin bahwa aku akan tunaikan. Subhanallah, itu luar biasa itu. Dan itu janji Allah. Siapa yang bertawakal pada aku, niscaya aku akan berikan jalan keluar. Siapa yang bertakwa pada aku akan berikan jalan keluar. Siapa yang bertakwa pada Allah, aku akan beri rezeki dari Anda. Ketahui. Siapa yang bertawakal pada aku akan memenuhi segala keperluannya. Itu janji Allah. Dan Allah pasti. Hanya di sini bergantung pada kita. Dari pihak Allah, itu benda yang pasti benarnya. Bagi kita, setakat mana kekuatan kepercayaan kita. Orang yang imannya betul-betul kuat, ya tak ada keraguan sedikit pun, ya pasti akan dilakukan. Apa yang Allah suruh pasti dibuat, apapun risikonya. Apa yang Allah larang pasti ditinggal, apapun akibatnya. Bila Allah kata buatlah, kita mesti buat. Jangan takut kepada risiko. Jika Allah kata jangan buat, ya sudah tinggalkan. Jangan takut pada risikonya. Karena Allah dah berjanji, siapa yang bertakwa pada aku, pasti aku berikan jalan keluar. Pasti aku bagi rezeki dari Allah tidak tahu. Dan siapa yang takwa pada aku yang akan mencukupi segala kekurangannya. Karena aku akan menyempurnakan, melakukan dengan sempurna setiap ketetapan yang aku dah putuskan. Masya Allah. Itu makna innallaha balighu amri. Ya mas kalian, dan ini sebenarnya secara saintifik ya. Dan hukum alam atau sunatullah, ia merujuk kepada apa yang dipanggil hukum sebab akibat. Dalam bahasa agamanya yakni qanun sababiyah. Hukum sebab akibat. Cause and effect. Ada action, pasti ada reaction. Ada sebab, pasti ada akibat. Ini kaitannya dengan keratan ayat yang terakhir itu ya. Keratan ayat yang terakhir. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh Allah telah menjadikan bagi tiap sesuatu qadarnya, ketetapannya. Allah telah tetapkan segala sesuatu ikut kadar yang ngam-ngam, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Lebih sikit pun rusak, kurang sikit pun rusak. Bila kamu buat ini, jadinya akan begini. Kalau kamu buat yang ini, jadi akan begitu. Itu dah, tetap dah. Sama ada berkaitan dengan amal manusia, atau berkaitan dengan penciptaan. Sudah ada ketetapan yang tetap. Yang tetap. Dari segi saintifik. Ya mas sekali. Contohnya, kita tahu, diberitahu oleh cikgu kita dahulu, ciptaan Allah yang telah dikenal oleh manusia hari ini, ciptaan Allah yang terkecil yang telah dikenal oleh manusia hari ini,
Nah, namanya atom. Ciptaan Allah yang paling kecil dalam alam semesta yang sudah dikenal oleh orang hari ini namanya atom. Dahulu atom disebut atom. Atom itu sebenarnya bahasa Greek, nah bahasa Yunani kuno daripada atomos asalnya. Atomos, dan tomos. Itu mana tidak, tomos itu mana terbelah atau terbagi. Jadi atom mana sesuatu yang tak boleh lagi dibagi. Karena benda sebenarnya boleh diceraikan. Kalau kita ada sebiji tamar, kita cerai-ceraikan makin halus, makin halus, makin halus, makin halus, makin kecil lagi, menjadilah molekul kita pecah-pecahkan hingga jadi unsur yang terkecil darah terkecil. Dah tak boleh dibagi lagi. Nah, benda yang tak boleh dibagi lagi itu kata penemu dia namanya atomos, atom. Tapi rupanya sekarang para saintis sudah dapat, sudah tidak lagi meyakini bahwa atom benda yang paling kecil yang tak boleh dibagi. Tak. Atom masih boleh diceraikan. Karena atom kan terdiri pada 3 benda, 3 unsur. Ya. Di situ ada elektronnya, di situ ada protonnya, dan ada neutronnya. Neutron, proton di tengah, elektron keliling, pusing. Itu masih boleh dipisahkan. Ya, itu masih boleh bisa diceraikan. Menjadi quark namanya. Menjadi quark. Tak apalah. Contoh kecil ya. Allah kata segala sesuatu Allah telah tetapkan kadarnya. Sekarang. Ini bahasa mudah. Saya yakin jamaah lebih paham daripada saya. Katalah itu. Intinya di situ namanya neutron dan proton. Di luarnya itu ada elektron yang berpusing mengelilinginya dengan kepantasan yang luar biasa. Kepantasan yang luar biasa. Sehingga antara proton, neutron, dan elektron itu sebenarnya boleh katakan kosong. Sehingga para saintis menggambarkan jika sekiranya, katalah, jika sekiranya proton, neutron ini katalah sebesar bola pingpong, sebesar bola pingpong, dibesar seperti bola pingpong, maka jarak proton, neutron, dan elektron yang ada sebesar stadium. Bayangkan. Kalaulah proton dibesarkan menjadi sebulan pingpong, maka atom menjadi sebesar seluas stadium. Yang nak saya sampaikan berkaitan dari aspek saintifiknya, Allah kata Allah telah jadikan segala sesuatu ada kadarnya, ukurannya tepat. Sekarang begini, jika sekiranya kekuatan energi yang ada pada elektron yang berpusing-pusing itu ditambah sikit saja, atom menjadi hancur. Kuat sikit saja, atom tidak terbentuk. Atau lemah sikit saja, atom tidak terbentuk. Jika jarak antara elektron dan proton serta neutron didekatkan sikit saja, atom tak terbentuk. Atau dijauhkan sikit saja, atom tak terbentuk. Segala sesudah ada kodarnya. Jarak bumi kita dengan matahari kita, jarak puratanya 150 juta kilometer. Bumi kita dengan matahari kita jaraknya mudah diingat 150 juta kilometer. Jika bumi dengan matahari jaraknya makin dekat, katalah tinggal 100 juta kilometer, kita hancur. Bumi akan terbakar. Iya, tidak ada kehidupan di muka bumi. Sebenarnya jika jarak bumi dengan matahari tidak 150 juta kilometer, tapi menjadi 250 juta kilometer, makin jauh, kehidupan di bumi pun akan binasa. Karena bumi menjadi ais beku. Beku. Jarak matahari dan bumi Allah sentiasa jaga. Sudah ada kadarnya. Berapa jaraknya?
Pusingan bumi pada paksinya. Rotasi namanya, rotation. 24 jam sekali pusingan. Ya. Jika bumi katalah Allah gerakkan berotasi 10 jam. Hanya 10 jam. 10 jam satu pusingan. Kita hancur. Karena bumi akan terpelanting keluar daripada orbitnya dan kita akan beku. Sebenarnya kalau bumi lambat berotasi, bukan 24 jam sekali pusingan, tapi 48 jam katalah, atau 60 jam. 60 jam baru satu pusingan. Jadi panjang siang dan malam 60 jam, bukan 20 jam. Slow sangat. Kita pun akan hancur. Karena bumi akan keluar daripada orbitnya, makin dekat dengan matahari dan terbakar. Ringkas cerita, mulai daripada proton yang darah yang dianggap paling kecil, hinggalah galaksi yang paling besar di angkasa lepas, Allah dah tetapkan ukurannya. Sama size-nya, ke panasnya, ke kepadatannya, ke jaraknya, ke pergerakannya. Kelajuan pergerakan alam semesta tidak sama kelajuannya. Laluannya pun tak sama. Size-nya pun tidak sama. Ciri-ciri dan sifatnya pun berbeza. Asalnya tak sama. Tapi tidak ada kerusakan sama sekali. Tidak ada cacat sama sekali. Kenapa? Karena Allah ciptakan semua ada qadar. Sangat tepat semua. Ketepatan itulah yang tidak boleh dilanggar. Bila kita melanggar ketetapan itu, pasti akibatnya rusak. Iya. Akibat rusak. Ini yang saya tadi ada sebab akibat. Sebab akibat. Alam ini ada mizan. Ya. Alam ini ada mizan. Nak balik. Okey. Minta maaf, cucu nak balik. Cucu dah nak balik. Sudah tepat, sudah. Sama ada perbuatan atau dalam ciptaan. Kalau dalam ciptaan dipanggil sunatullah. Kalau dalam perbuatan itu, apabila perintahku kamu tinggalkan, akibatnya begini. Itu pasti itu. Apabila laranganku kamu langgar, akan berakibat seperti ini. Ini sudah di ketetapan Allah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jangan kita pikir pelanggaran-pelanggaran maksiat yang kepada manusia ini tidak berakibat buruk. Jangan pikir. Pasti ada akibat buruknya. Sama ada cepat ataupun lambat. Kalaupun akibat buruknya itu tidak akan dialami oleh si pelakunya di dunia, pasti ia akan merasakannya di akhirat. Pasti. Tak perlu sampai akhirat, di alam kubur pun sudah. Katalah orang tidak sholat di dunia. Katalah orang melanggar larangan Allah di dunia. Ya. Allah suruh sholat, tak sholat. Allah suruh bakti pada mak bapak, dia tak bakti. Allah suruh cakap benar, dia cakap bohong. Allah suruh menutup aurat, dia dedah aurat. Ingat, ini namanya sebab. Akibatnya pasti rusak, pasti buruk. Dalam bahasa agama, dosa. Dan dosa bila tak dapat pengampunan, siksa. Sama siksa itu Allah timpakan kepada orang itu semasa ia di dunia. Mungkin ditegur di dunia. Atau kalau di dunia Allah tidak sampaikan, pasti Allah akan timpakan di alam kubur paling tidak. Paling tidak alam kubur. Itu namanya hukum sebab akibat. Hukum qanun as-sababiyah. Qanun as-sababiyah. Yakni causality. Dan itu dah menjadi peraturan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh melanggarnya. Jamaah sekalian. Contohlah musibah hari ini. Musim sudah susah nak diagak. Sepatutnya dah tiba musim hujan tapi masih kemarau.
Kata kita sepatutnya dah kemarau tapi masih hujan, bahkan banjir. Dahulu jarang sekali berlaku banjir. Sekarang kenapa sering berlaku banjir? Dahulu cuaca, Masya Allah, pagi-pagi, embun. Kita melihat embun, pokok basah dengan embun. Sekarang, ya, daun penuh dengan debu. Macam-macam istilah yang diberikan oleh manusia supaya kurang rasa besarnya bagi istilah saintifik. Wah, ini namanya global warming katanya. Ini global warming. Inilah namanya climate change. Wah, itu kita puncanya yang menyebabkan planet bumi sudah tidak selesa, kurang selesa untuk didiami oleh makhluk hidup, tangan manusia. Kerusakan di darat, di lautan, itu puncanya kita, penyebabnya kita. Setiap perbuatan buruk pasti akan akibat buruk. Ini namanya qad ja'alallahu tadi. Allah telah menjadikan tiap satu ada kadarnya. Jangan lebih, jangan kurang. Pelanggaran pasti. Dan itu dikasihkan oleh Allah. Lihat dalam surah Ar-Rum, surah 30. Coba perhatikan. Surah 30, ayat 41. Surah 30, ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasadu, telah berlaku kerusakan, fil barri, di daratan, wal bahri, dan lautan. Kerusakan di darat, ya. Gunung-gunung dah rata, pokok yang hijau jadi botak, banjir besar, bencana alam, panas yang luar biasa, dan sebagainya lah. Tanah runtuh, pencemaran air, sungai, wal bahri, dan kerusakan yang ada di laut. Air laut penuh dengan pencemaran. Hayawan di laut pun banyak yang mati, sudah tidak selesa hidup di laut. Kutub utara, kutub selatan, temperaturnya sudah mulai naik sehingga aisnya tidak lagi beku tapi mencair. Dengan sebab mencairnya ais di kutub, paras air laut menjadi meningkat, gelombang makin besar. Kerusakan yang bermaharaja lela. Hari ini, kata Allah, 1400 tahun yang lalu, yang kita panggil itu tadi, global warming, climate change, atau apa saja istilahnya. Bima kasabat aidin nas, Masya Allah. Oleh sebab perbuatan tangan-tangan manusia juga. Puncanya yakni kita juga. Allah bukan tak benarkan kita menebang pokok di hutan, tapi janganlah sampai kita perbuatan menebang pokok hingga menjejaskan keseimbangan alam semesta. Surah Rahman kata mizan. Ayat ini kata qadar. Allah kata jangan usik. Kalau kamu usik melebihi dari had yang wajar, rusak. Mengusik mizan. Kita bukan tak boleh buat bangunan meratakan bukit. Silakan. Tapi janganlah berlebihan hingga tidak ada lagi bukit. Dahlah bukit tidak ada, sungai makin cetek. Macam mana tak? Masya Allah. Bahasa mudahnya, kalau kamu ingin tetap selesa, bila kamu nak buat pembangunan, dengan menebang pokok, katalah
Ya 10.000 pokok kamu tumbangkan untuk membina bangunan. Ya pastikanlah kamu ganti tanam 10.000 lagi. Pastikan. Ini tidak. Hujan kayu tukar jadi hutan batu. Hutan batu. Ya, macam mana? Allah kata, berpunca dari tangan-tangan manusia juga. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Karena Allah hendak merasakan kepada mereka. Karena Allah hendak bagi mereka merasa kesan, akibat sebagian perbuatan mereka. Seakan-akan Allah, inilah akibat perbuatan kamu. Inilah akibat perbuatan kamu merusak alam sekitar. Inilah akibat baru kerakusan kamu meratakan semua bukit. Inilah akibat buruk daripada perbuatan kamu menebang semua pokok. Nih, sekarang kamu rasakan. Pelik penyakit, pelik-pelik dan itu sebagainya. Allah dia kata, tujuannya, kenapa Allah timpakan kesusahan itu? La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali. Kembali kepada islah. Kalau kita katalah punca kerusakan di darat karena kerakusan kita menebang pokok-pokok, ya tanam semula lah. Jika kerusakan berlaku, pencemaran pada air, ya dibersihkan semula. Jangan hanya karena mengejar, memenuhi selera sesaat hawa nafsu, tapi akibat buruknya luar biasa. Kenapa berlaku begitu? Karena Allah telah tetapkan dalam ciptaan ini ada qadarnya. Tak boleh diusik. Bila diusik terlalu akan menjadi kerusakan. Contoh mudah, badan kita perlukan lemak. Iya, badan yang tak ada lemak susah. Susah. Tapi lemak yang ada dalam badan kita ini Allah dah tetapkan kadarnya. Agaknya berapa ya kadar lemak dalam tubuh kita yang ideal, yang tidak menimbulkan madarat. Sebab kalau tak ada lemak langsung, susah juga. Badan tak sihat. Terlebih lemak pun tak boleh juga. Ngam, namanya qadar. Darah merah, darah putih. Ya, semuanya mustahak. Kadarnya dah Allah tetapkan. Bila kadar darah merah lebih banyak, darah putih atau lebih banyak, atau ya pasti susah. Apa saja. Ngam. Itu mana qadar. Bila ini diusik, pasti akan menimbulkan madarat. Dan Allah balighu amri. Jadi hakikatnya, segala musibah, kerusakan yang berlaku yang menimpa kita itu, asbabnya dari tangan kita juga. Jadi kata hujan yang dulu orang boleh mandi, ada hujan sehat walafiat. Sekarang mungkin ya hujan asid, ya salah siapa? Bukan hanya langit sudah tidak semestinya dulu, kesalahan kita juga. Ada satu artikel yang saya pernah baca. Ya, itu ramalan orang-orang yang pandai lah untuk bukan ramalan ya, analisa masa depan. Takut juga baca artikel itu. Karena menurut analisa si penulis ini, jika manusia sekarang ini tidak mau mengubah gaya hidupnya, cara berpikirnya, sikapnya terhadap alam semesta tidak berubah, karena kerakusannya mereka mengejar kebendaan, sehingga rela merusak alam sekitar. Dikata paling lambat tahun 2060. Itu paling lambat 2060. Caranya manusia yang sekarang ini tidak mau mengubah sikapnya, tidak mau mengubah perangainya, keinginannya untuk mengejar kebendaan, luar biasa sehingga merusakkan segala-galanya, tidak segera diubah. Paling lambat pada tahun 2060,
nanti akan berlaku peperangan yang dahsyat di muka bumi. Peperangan bukan karena berebut minyak, sekarang perang berebut minyak. Waktu itu peperangan karena berebut bekalan air bersih, air minuman. Kalau tahun itu, air semua sudah tercemar, sudah tidak layak diminum. Bayangkan kalau perang karena berebut air, itu dahsyat itu. Kalau perang karena berebut minyak, karena minyak tidak ada, ya tidak semua orang perlu minyak lah. Kalau minyak kurang, ya tak payah kita naik basikal, tidak ada masalah. Memang susah, tapi kesusahan karena tak ada minyak relatif lebih ringan daripada kesusahan yang akan menimpa kita jika kita sudah kekurangan bekalan air bersih untuk diminum. Sebab air adalah kehidupan. Dan itu sudah dijangkakan oleh para pakar yang ambil berat tentang masa depan planet bumi ini. Allah tidak ingatkan, boleh mengejar, membangun, boleh mencari itu, boleh. Karena memang Allah suruh memakmurkan bumi, tapi jangan merusak keseimbangan alam semesta. Karena Allah kata, aku ciptakan segala sesuatu ada kadarnya, ukuran yang tepat. Ibadah pun ada kadarnya, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Contoh, Nabi pernah melihat di Masjid Nabawi ada satu tali yang diikat di tiang. Nabi tanya pada sahabat, tali apa itu? Sahabat jawab, oh itu tali si fulanah ya Rasulullah. Dia seorang yang sangat kuatlah qiyamul lail. Sentiasa qiyamul lail dan bila ia tak mampu berdiri, dia tetap juga memaksa untuk berdiri sambil pegang tali itu. Nabi kata, buka tali itu. Dan suruh dia kalau tak berdiri, suruh duduk. Tengok. Iya. Tak boleh berdiri, duduk. Jangan dipaksa. Ada kadarnya. Nabi pernah ditarik seorang lelaki. Kadar itu tetap tak boleh lebih. Lebih jadi rusak. Hatta dalam ibadah. Ada seorang tanya jumpa Nabi dan tanya, Rasulullah, apakah ibadah puasa yang perlu kita lakukan selepas Ramadan? Ya, berpuasalah setiap bulan 3 hari. Cukuplah. Orang kata, tidak ya Rasul. Aku kuat melakukan lebih dari 3 hari. Lalu Nabi kata, ya kalau itu berpuasalah. Ya, hari Isnin, hari Hamis, Isnin, Hamis. Orang ini masih, tidak ya Rasul. Aku mampu melakukannya lebih daripada itu. Ya tak apalah kalau kamu mampu, puasalah. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Macam puasa Nabi Daud. Orang ini jawab, tidak ya Rasul. Aku boleh melakukan lebih daripada itu. Nabi kata apa? La khaira, tidak ada kebaikan dalam berpuasa melebihi daripada itu. Mana puasa yang paling baik, puasa yang paling baik, sehari puasa, sehari buka. Ini bukan masalah orang tu mampu tak mampu. Kalau ikut mampu, orang tadi mampu tiap hari nak puasa. Boleh. Dia mampu. Tapi nak puasa, tak lebih baik. Tengok, ada kadarnya. Ibadah pun ada kadar. Ada orang nak tiap malam nak qiyamul lail. Siangnya nak puasa. Dan tiap mau berkahwin. Nabi dengar. Oh tidak. Wallahi inilah atqakum wasakum lillah. Demi Allah. Akulah orang yang paling bertakwa dan paling takut di antara kepada Allah. Tapi aku kadang-kadang aku wa anam. Malam hari karena aku salat, karena aku tidur. Siang hari asumu wa aftur. Karena aku puasa, karena aku tidak puasa. Wa tazawwaju nisa, dan aku pun berkawin dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka dengan sunnahku, bukan golongan aku. Tengok. Ada sahabat yang merasa mampu nak beribadah sekalipun. Tiap malam nak qiyamul lail, siang nak berpuasa. Nabi kata, tak boleh. Semua ada kadarnya.
dalam amal ibadah, belum lagi dalam masalah ciptaan, belum lagi dalam melakukan perbuatan. Iya. Allah suruh kita cari rezeki, saya tadi boleh membangun, tapi ingat, jangan sampai merusakkan alam sekitar. Allah suruh kita mencari rezeki, tapi ingat, ada peraturan yang tak boleh dilanggar. Bila melanggar, mana kita sudah melanggar qadar Allah. Qadar itu ketetapan Allah. Ada kan dia. Kalau bahasa sekarang apa dipanggil? Wah, kita sudah melanggar garis merah nih. Kalau istilah sekarang sudah melanggar garis merah. Subhanallah. Dan pasti ada akibat buruknya. Dan ini ketetapan Allah. Bila Allah sudah tetapkan begitu, balighu amri. Allah pasti akan tunaikan, Allah akan sempurnakan setiap urusan yang dia telah tetapkan. Jadi tidak boleh kita, tidak bebasnya kita dalam hidup ini. Bebas dalam arti kata, kita tidak boleh memanjakan hawa nafsu tanpa batasan. Tanpa batasan. Kan hidup kita diatur oleh peraturan yang sifatnya tetap, tidak boleh diubah-ubah. Bila Allah kata merah, ya merah. Bila Allah suruh buat, ya buat. Apapun risikonya. Bila Allah kata jangan buat, ya sudah tinggal. Apapun akibatnya. Serahkan pada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya sekalian, itulah penjelasan saya tentang ayat yang ketiga ini. Dan nanti masuk lain keempat itu kembali kepada masalah rumah tangga, atau lebih tepatnya berkaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan isteri yang diceraikan oleh suaminya, dan berkaitan dengan idah, atau berkaitan idah sebenarnya, idah isteri yang diceraikan oleh suaminya, ayat 4 itu, yang dahulu pernah saya sampaikan, jadi mungkin nanti saya tidak perlu memperjelas semula, saya hanya perlu baca saja. Mudah-mudahanlah apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah, manfaatnya berkongsi bersama. Mudah-mudahan Allah sentiasa memudahkan kita untuk memahami firman-firman suci-Nya, meyakininya, dan seterusnya mengamalkan menjadi panduan hidup kita dunia. Jadi itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari untuk bacaan Iqra dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Jazakallah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak.